Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad nurika sari wa midadukal jari wa atma'ni bihi bi kulli anwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Wa fi riwayatin ukhra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa karihta ayyat qari'a alaihi nas. Amma ba'd, ya hadirun para bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini masih momentum Syawal. Ada yang belum selesai Syawal? Belum ya? Sama saya juga belum. Alhamdulillah masih dalam momentum Syawal. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Syawal kali ini Allah ingatkan kita untuk terus bertafakuh fitin, untuk terus bertolakul ilm. Semoga izinnya Allah, semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus menuntut ilmu menjadi salah satu penanda bahwa siam kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda diterimanya amal adalah dimudahkan untuk mengerjakan amal berikutnya. Dan salah satu buah dari kemaksiatan adalah kemaksiatan berikutnya sama. Jadi memang begitu. Kalau kita cenderung untuk berbuat baik, insya Allah selanjutnya akan baik. Tapi kalau kita sekali waktu memilih untuk bermaksiat, maka buah yang paling dekat adalah kemaksiatan berikutnya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing dan melindungi kita dengan rahmat-Nya. Semoga Allah istiqomahkan keimanan di dalam hati kita ini sampai nanti ajal untuk kita semua. Para hadirin Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini temanya agak luas cakupannya. Apa judulnya? Resep menjaga hati, Pak. Harusnya kalau resep-resep itu nanyanya ke ibu-ibu kan, apalagi resep rendang dan opor gitu ya. Para umat dan para abah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, resep menjaga hati, maka kita akan memulai dari satu hal. Kita akan memulai pertama kali dengan hadis Rasulullah SAW yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal mudghah. Ada yang mengatakan segumpal daging, tapi yang paling kuat adalah ada segumpal darah. Ada segumpal darah yang besarnya tidak lebih dari segenggaman tangan masing-masing dari kita. Cuma segini, gak lebih. Ukurannya segenggaman tangan kita masing-masing. Ala inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ada darah yang segumpal, segenggaman tangan. Tetapi idza saluhat, kalau yang segumpal ini, segenggaman tangan ini baik, saluhat jasadu kullu, seluruh anggota tubuh ini akan baik.
Wa idza fasada, kalau segumpal ini jahat, fasada tidak rusak. Fasada memang secara makna zahir rusak, tetapi hati kita masih bentuknya sama, utuh, segitu, seperti itu. Tapi yang dimaksud fasada ini adalah jahat, rusaknya karena sifat-sifat jahat. Kalau hati itu dilingkupi sifat jahat, fasada jasad dulu, anggota tubuhnya akan nurut, ikut berbuat jahat. Ala wahya al-qalbu, itu adalah hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, betapa indah Allah memberikan gambaran kepada kita di dalam hadis ini bahwa belum tentu yang besar itu dominan atas yang kecil. Belum tentu yang besar dominan atas yang kecil. Badan kita luar biasa ini besarnya, tapi karena yang segumpal ini rusak semuanya. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama terus belajar. Tidak ada yang sempurna. Sama-sama terus belajar untuk bisa memanage, bahasanya begitu, untuk bisa memanage, mengatur, untuk bisa mendudukkan bagaimana porsi terbaik kita berbicara tentang hati kita. Jangan dia dijadikan raja dan ratu yang apa-apa kita ngikut apa kata hati. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Kenapa? Ya kalau dia mengatakan, kan kata Rasulullah, istafti qalbak, tanya hatimu. Iya, tanya hatimu, tapi hati yang sawi, hati yang salim, hati yang bersih, hati yang lurus. Hati kita bersih, lurus atau tidak? Sebelum bertanya kepada hati untuk mengendalikan langkah dan laju kehidupan kita, luruskan dulu. Bahasa yang bengkok ditanyai, mesti jawabannya berapa Pak? Bengkok. Ya kan? Maknanya apa? Betul kata Rasulullah, istafti qalbak. Ketika Rasulullah ditanya tentang segala sesuatu itu, kalau kita mau berbuat itu, kata Rasulullah, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu, nuranimu. Betul. Tetapi maknanya adalah ketika bertanya kepada nurani, kita yakin betul nurani kita sudah lurus, sudah bersih, baru kita tanya. Sehingga kalau kita tanya jujur dia. Nah, punten, saat ini saya memberikan analogi atau gambaran orang yang biasanya kalau ada masalah, mohon maaf, ini caption saja, jangan dimaknai alay-alay. Orang yang kalau ada masalah kemudian larinya adalah pelampiasannya kepada minum-minuman keras, kepada gura-gura, kepada kesana kemari nggak jelas arah. Orang-orang yang seperti itu kalau ditanya jalan apa solusi masalah, dia berani nggak menunjukkan masjid gitu. Mungkin nggak dia tunjukkan sholatmu kurang gitu. Mungkin nggak kemudian dia mengatakan sedekahmu kurang banyak. Enggak. Apa maknanya hadirin? Memang betul step atau langkah berikutnya supaya kita bisa menakar apakah perbuatan kita baik atau buruk, apakah perbuatan kita itu benar atau salah, memang akan ditanyakan kepada hati nurani. Karena apa? Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah punya tentara di dalam diri kita, yang tentara itu akan menjadi peringatan terakhir antara kita dengan kemaksiatan. Sahabat ini, hadisnya sahih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid mengumpulkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Arba'un Al-Qawliyah. Apa kata Rasulullah? Bahwa Allah memiliki tentara di dalam diri kita, yang tentara itu akan menjadi tabir pembatas terakhir antara dia dengan kemaksiatan. Dia akan mengatakan kepada orang yang mau bermaksiat itu dari atas, mengatakan jangan kamu lakukan, jangan, itu dosa. Ya, memang ada tentara itu, dan itu menurut Rasulullah adalah hati nurani yang bisa kita tanya. Sayangnya nurani kita ini akan mati sebagaimana perbuatan kemaksiatan yang banyak kita lakukan. Bagaimana mungkin nurani kita bisa bicara banyak kalau memang sudah kita tutup dengan tinta-tinta dosa? Begitu maknanya. Jadi kata-kata Rasulullah, istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu tentang neraca amal ini baik atau buruk, itu belum akan bisa langsung dilakukan kecuali belanja dulu kan. Oh, nggak ada pamer gitu saja. Insyaallah. Jazakallahu khairan, semoga dapat pahala yang banyak. Mohon maaf ya saya repotkan ya.
Kita ulangi. Boleh, pada akhirnya langkah berikutnya adalah tanyakan kepada hatimu untuk menakar bahwa apakah perbuatan itu baik atau buruk. Itu setelah kita sudah membersihkan hati dulu. Bersihkan dulu hatinya, hidupkan nuraninya, sehingga ketika dia mengatakan jangan kamu lakukan, kita itu sadar, oh ada yang nilai nih. Keinginan menggebu untuk berbuat yang mengingatkan volumenya kecil sekali, kedengeran atau tidak? Tetapi para hadirin rumah dan bapak-bapak dari kurang iman orang imam, sebenarnya Rasulullah SAW memberikan pengertian yang sangat lugas apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Kalau tadi di awal Rasulullah ketika ditanya bagaimana cara kita mengontrol perbuatan, istaftikul top, tanyakan kepada hati baik atau buruknya. Maka kemudian Rasulullah memberikan pengertian yang sangat lugas. Rasulullah mengatakan al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah manifestasi dari akhlak yang baik. Pokoknya kalau akhlaknya baik, yang muncul adalah kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Sudah begitu. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan salah satu sebab terbesar yang membuat seorang mukmin masuk surga itu justru bukan ibadahnya, justru bukan sholatnya, justru bukan zakatnya, tetapi husnul khuluq, bukan khotimah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Orang itu kalau akhlaknya baik mesti sholatnya tenanan. Betul atau tidak? Orang kalau akhlaknya baik, kalau dia bersedekah ikhlas. Orang kalau akhlaknya baik, gak mungkin setelah sedekah dia mengungkit-ungkit pemberian, tidak mungkin. Makanya kata Rasulullah, salah satu faktor terbesar yang membuat seorang muslim masuk surga itu husnul khuluq. Bahkan di dalam hadis Hasan, hadisnya Hasan. Hasan ini salah satu klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih itu ada dua, sahih itu sendiri dan Hasan. Di dalam hadis Hasan yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabtil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman kana hasunahullah. Kata Rasulullah di dalam hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi ini, Rasulullah mengatakan, aku menjamin satu rumah, satu istana di tepiannya surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Bagi orang-orang yang meninggalkan debat usir walaupun benar. Kenapa? Karena namanya debat usir, gak ada ujungnya, gak ada manfaatnya, walaupun benar gak bernilai. Maka orang yang meninggalkan perdebatan seperti itu dijamin sama Rasulullah satu rumah di tepian surga. Dia bisa memprioritaskan, oh ini gak baik gitu. Walaupun dia benar, kan gak ada menang-menangan di situ. Saat menang-menangnya tetap debat ya. Yang kedua kata Rasulullah, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin satu rumah di tengah-tengahnya surga, satu istana di tengah-tengahnya surga. Liman tarakal kadhiba, siapa-siapa yang meninggalkan perkataan dusta, wa in kana mazihan, walaupun sedang bercanda. Kita ini kadang kalau bercanda lupa diri sehingga menceritakan hal-hal yang dusta, hal-hal yang tidak ada. Betul kan? Ben tambah ger, ben tambah gayang, kan begitu. Maka siapa yang boleh bercanda itu boleh. Rasulullah itu bercanda, itu bapak bercanda. Tapi sewajarnya dan jangan pernah ada kebohongan dan dusta. Gak perlu cerita-cerita aku udah bikin munggahnya bulan, gak perlu. Ya perlu kan gak perlu berdusta. Yang ketiga di dalam hadis ini diurutkan kata Rasulullah, wa ana za'imun, aku menjamin. Kalau yang jamin Rasulullah itu terjadi. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin satu rumah atau istana di puncaknya surga. Liman kana hasunah khuluquh, bagi orang-orang yang akhlaknya baik.
Disinilah kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus berusaha mempraktekkan akhlak yang baik. Supaya apa? Supaya kita diganjar dengan surga. Akhlak yang baik itu tidak serta merta enak, iya. Orang baik itu kadang sering ditipu, betul kan Bu? Orang baik itu kadang sering dibohongi, betul kan? Orang baik itu kadang sering diperalat dan dibodoh-bodohi, betul kan? Kan nggak ada masalah, yang penting kita berbuat. Sing tipu siapa? Iya. Yang bohong siapa? Iya. Yang memperalat siapa? Iya. Yang mendolimi siapa? Dia. Ya dosanya dia yang nanggung. Ngapain kita ikut-ikutan? Kalau kita baik, orang lain tidak baik sama kita, kita membalas. Ya kok beda nih? Saya dipahami ini. Tugas kita itu berbuat baik terus. Tugas kita berakhlak yang baik terus. Sehingga memang itu berat. Orang itu kalau baik kemudian disakiti, berat atau enggak berbuat baik berikutnya? Bu, Pak, berat atau tidak? Biasanya ngirimi makanan pakai mangkok. Sekali waktu ada mangganya maklum langsung dipotong sak pohon-pohonnya. Wih, dombolnya di sini. Makanya orang yang akhlaknya yang baik itu diganjar surga. Kenapa? Dia tidak peduli dengan balasan orang lain. Karena memang sejatinya perbuatan baik kita itu tidak mengharap balasan dari orang lain. Kita itu sudah diingatkan Allah di dalam surat Al-Insan. Karakter penghuni surga adalah mereka yang berbuat baik. Wa yut'imuna ta'am. Karakter penghuni surga adalah mereka-mereka wa yut'imuna ta'am, yang senang memberikan berbagi makanan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro. Orang yang penghuni surga itu adalah mereka yang ringan berbagi makanan bagi mereka orang-orang yang dia sukai, dia cintai, yaitu orang miskin, anak yatim, dan para orang-orang yang tertawan. Tapi mari kita lihat karakternya. Setelah berbagi makanan, setelah memberi, ada cantik kenapa? Betul apa? Sak nyamannya. Saya lanjutkan ya. Bapak dan Ibu, apa orang-orang yang kemudian diganjar surga karena perbuatan baik berbagi makanan itu, dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Dalam surat Al-Insan, saya lupa 9, 10 atau 10, 11. Silakan aja dicek. Sesungguhnya kami memberi makan kalian itu menggarap pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Bahkan kami gak butuh dari kalian dibalas ataupun ucapan terima kasih. Dibalas itu bukan. Apalagi ucapan terima kasih. Kalau ini seringan ucapan terima kasih itu dia gak mengharap. Kenapa? Karena ketika berbuat baik dia berharap pahala dari Allah. Sehingga kita itu kalau kasih sesuatu kepada orang lain, yang kita kasih orang matur suwun, jangan sakit hati. Siapa? Ya kalau kasih orang lain gak dimatur suwuni terus besok gak kasih lagi. Ya teman, dasar gak tahu diri. Dulu. Ya, siap. Ya kan? Kita ini kadang sering kali tergoda untuk seperti itu kan. Wis dikai matur suwun. Loh, sebentar. Jadi dengan itu ngasih mau dapat matur suwun atau mau dapat pahala? Apa maknanya? Maknanya adalah Bapak dan Ibu, orang yang karakter penghuni surga itu hatinya sudah lapang, hatinya sudah damai, dia sudah selesai dengan hiruk pikuknya. Sehingga kalau dia berbuat baik, dia sudah nggak akan mengharap itu lagi gitu loh. Di matur suwuni alhamdulillah, orang di matur suwuni kita tetap butuh untuk beramal soleh. Dibales matur suwun, ora dibales kei meneh. Saya yang senyumnya paling banter ini Abro, ya kan? Tapi para umahat dan bapak dan ibu, disitulah hiruk pikuk hati kita. Kita ini manusia biasa, ya kan? Kita manusia dengan segala keterbatasan, dengan sikap dominan keluh kesah. Maka kalau kita sudah berbuat baik itu mesti harapan yang muncul di matur suwuni. Kenapa? Kenapa di dalam Islam, dalam karakter ini, dalam surat Al-Insan ini,
Allah mengatakan orang penghuni surga itu orang yang beringat berbagi makanan, dan ketika berbagi dia mengatakan innamal nut'imukum liwajhillah, kami itu memberi makan kalian itu hanya mengharap pahala dari Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukur, kami tidak ya, bahkan kami tidak berharap dari kalian mendapat balasan ataupun bahkan ucapan terima kasih, itu tidak. Kenapa? Supaya dia mendamaikan hatimu. Kadang penyakitnya itu akan muncul dari rasa pertama, kita butuh apresiasi, ucapan terima kasih, itu penyakit pertama. Tapi jangan pernah terlena. Penyakit pertama akan membawa kepada penyakit kedua yang lebih besar. Kalau ucapan terima kasih itu sudah kita harapkan, pasti nanti setelah diberi ucapan terima kasih itu akan ada penyakit yang kedua, kita merasa jadi orang baik. Betul nggak? Mau pengawalan nama terus aku sampai dulu. Jatuh dia di sini dengan jebakan setan. Dia jatuh di situ. Tapi itu berat, iya. Tetapi karena berat itulah pahalanya surga. Saya sering bercanda begini, Bu, karena berat pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya nasi padang 10.000. Enak, Bu. Sebentar, saya menarik baru di sini ada yang jawab enak itu di sini. Gimana? Ya kalau nasi padang 10.000 aja enak, apalagi di surga. Nah, maknanya apa? Kenapa di dalam Al-Quran kita diminta untuk mendidik karakter hati dengan karakter yang terbaik, supaya kita tidak terjebak dengan jebakan-jebakan setan. Para bapak dan ibu, setan itu menjebak kita dengan jaring-jaring yang sangat banyak. Mungkin ringan pertama hanya mengharap ucapan terima kasih, ya kan? Tapi kalau pas mengharap terima kasih nggak dapat, itu yang muncul kesombongan dan arogansi. Aku harus berbagi. Kamu berbagi untuk siapa? Mau nyari pahala atau nyari nama? Makanya kalau ada orang lagi jadi 5 tahun sekali itu banyak orang baik hati bagi-bagi amplop. Ya kayak gitu loh kejadiannya. Makanya saya tidak mencibir, tidak ya. Tapi kita melihat caption momentum. Kan banyak di antara mereka yang setelah berbagi nggak jadi terus ditutup balik, kan ada kan? Ya yuk baliknya gini, orang berpilih, itulah bentuk ketidakikhlasan itu di situ. Makanya kalau penghuni surga tidak, dia itu berhajat, dia butuh amal untuk dirinya, orang lain urusan orang lain. Tetapi memang secara adab Allah mengikat kita dengan adab. Apa adabnya? La yashkurullah man la yashkurun nas. Sebagai seorang muslim ada adab, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah mereka-mereka yang tidak tahu terima kasih kepada sesama manusia. Menarik kan? Hukumnya saling mengikat. Kita yang beramal itu dididik untuk tidak mengharap balasan, bahkan tidak mengharap ucapan terima kasih. Itu mendidik hati kita yang beramal. Tapi yang diberi kebaikan, diberi pemberian, diberi anugerah, diberi rezeki, diberi makanan itu tadi, itu diikat dengan adab. Bahwa Rasulullah mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Selesaikan urusannya. Kita nggak berharap, tapi adabnya memang dia mengucapkan terima kasih. Tapi kan urusan dia gitu loh. Maknanya apa? Ambil porsi kita saja, nggak usah mempedulikan urusan orang. Siapa yang masih terikat dengan adat dan budaya jago namplok? Jangan tanya Bu. Sekarang saya nanya, jangan bicara tradisi. Saya nanya, siapa yang mensyariatkan itu siapa? Oke, saya akan tanya dengan pertanyaan yang semoga kita gentle tadi. Saya mengaku dan bisa tabrak ini, karena memang nanti kita buka. Jangan ketika ngamplop itu mau tangi atau ngasih? Oke. Ya, sudah. Tapi kenapa ketika kita punya hajat itu ada buku catatan Baik. Menyediakan kotak.
Luputnya enggak kotak, sekarang kiwis. Bu, para pangapunten, saya izin nih, semoga panjenengan bisa melihat sudut pandang saya. Saya memang agak, tapi semoga panjenengan bisa melihat sudut pandang saya. Bu, Pak, kalau kita memberi ayatnya kayak begitu, sudah beri saja. Sudah beri saja. Enggak harus ada kata-kata saling menanggung hutang itu enggak. Bu, di sini nyumbang saya ketemu. Tahun biru. Sudah ya. Sekarang kita kembalikan. Kita kembali. Kenapa terjadi hal seperti ini? Karena kita keluar dari rel sunnah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ayo, jadi kan tahu nggak kenapa saya bilang kita keluar dari rel yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan sangat ringan, aulim walau bisyatin, berwalimahlah atau umumkan pernikahan dengan walimah walaupun hanya menyembelih 1 ekor domba. Tahu maknanya? Maknanya adalah sekemampuan kita saja. Sederhana mungkin itu adalah bentuk syukur kita mendapat anugerah nikmat pernikahan ini, baik itu anak kita, saudara kita atau siapapun, itu disyukuri sehingga tidak perlu luwih gede rampung acara tentunya dikejar-kejar catering itu. Bu, istilah kita dari awal sudah salah. Hanya sederhana kata Rasulullah, aulim walau bisyatin, walimah lah. Kenapa? Karena walimah itu mengumumkan. Mas tukangnya gak perhatian ya. Kepada Ibu Rahimah Rasulullah itu mengatakan berwalimahlah. Walimah itu makan-makan. Paham kan ya? Walimah itu maknanya makan-makan. Ya, walimah itu makan-makan. Maka ada walimatul ars, walimatul urus, pakai sin bukan pakai syai, pakai sin tipis. Walimatul urus itu adalah makan-makan karena pernikahan. Ada walimah khitan, ada walimah, ada walimah rumah baru. Ada beberapa walimah yang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dikutip di dalam kitabnya Al-Mughni, ada 6 atau 7 syarifah. Jadi boleh nikah, khitan, walimatus safar, kemudian rumah baru itu semuanya boleh. Walimah itu makan-makan, tetapi konsepnya sesederhana yang kita mampu, bukan dipaksakan. Enggak harus undangannya 500.000, enggak harus. Siapa yang mengharuskan? Rasulullah hanya mengatakan aulim walau bisya. Jadi itu umumkan pernikahan dengan syukuran makan-makan walaupun hanya 1 ekor domba yang kamu mampu, ya minimal orang-orang di sekitarnya. Sehingga ketika sepasang ini nanti laki-laki dan perempuan ini nanti yang kemudian dia keluar gandengan tangan, orang sudah mengatakan, loh gandengan gitu. Diumumkan kami sudah menikah secara syar'i. Ini ukurannya. Jadi kalau saya gandengan tangan, jangan sama berpasangan. Tetapi yang salah di dalam budaya kita adalah menaikkan standar itu. Sudah standar maharnya mahal, walimahnya tinggi, makanya pada telat nikah. Syariat Islam itu, syariat Islam itu mudah dan sempurna. Wanita yang terbaik. Bu, saya nggak akan nanya jenengan dulu maharnya berapa, sudah berlalu kan? Motor terus saya ini rumput yang suaminya kan gak bagus ya. Mahar itu wanita terbaik itu adalah kata Rasulullah aqdhamuhunna darajatan. Wanita yang paling tinggi derajatnya di mata Allah adalah aisaruhunna ma'unatan. Bukan yang paling murah, tidak sama yang paling murah, tapi yang paling memudahkan urusan mahar. Memudahkan, urusannya memudahkan. Aisaruhunna itu bukan murah. Kalau murah,
rendah sekali nilainya, tetapi memudahkan. Apa maknanya? Kalau memang calon suami yang datang itu orang yang mampu memberikan satu gunung emas, ya nggak apa-apa. Mau mampu kok. Bu, Pak, kamu tadi tahu nggak apa arti kata mahal? Apa arti kata mahal? Mahal itu karena kita nggak mampu beli. Betul betul Pak? Kalau kita mampu beli mahal atau tidak? Maka sudut pandang mahal dan murah tidak bisa dipakai. Sehingga di dalam hadis itu menarik kata Rasulullah, wanita yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling memudahkan. Tidak terus kaku, pokoknya satu gunung emas ya. Terserah. Bahasa biasanya sering dipakai adalah mahar. Kalau ditanya wanita menjawabnya lebih baik begini: yang tidak memberatkanmu tapi tidak merendahkanmu. Teorinya kayak begitu, prakteknya ya 10 gram minimal. Tapi kita kembali, pada diri kami mandi orang Allah. Kalau memberi, kalau sudah memberi, hatinya lapang, tidak akan berharap dibalas. Apalagi ucapan, sekedar ucapan terima kasih saja tidak, apalagi dibalas. Maka itu mendamaikan hati kita daripada merasa kita sudah beramal, daripada kita merasa menjadi orang yang baik itu. Nah, orang lain terikat adab. Kalau sudah diberi kebaikan, dia berterima kasih. Makanya Rasulullah mengikat dengan adab la yashkurullah. La itu tidak dinamika, tidak bersyukur kepada Allah, belum dianggap bersyukur kepada Allah. Man la yashkurullah, siapa-siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Kenapa? Kadang anugerah Allah itu diberikan melalui perantara orang lain, maka dia layak kita berikan ucapan terima kasih. Ini memanage hati. Makanya saya maklum dulu siapa yang bikin syariat kalau upload 50.000 besok balas 50.000 itu siapa? Ya, baik itu pertama. Yang kedua akan lebih ideal panjenengan ketika mau syukuran sekemampuan kemudian mengatakan mohon maaf kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun nek di gedung di rumah silakan. Sebenarnya kata-kata itu juga tidak lain. Saya secara pribadi ya, itu mungkin menjaga hati. Kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk kan saya nggak nyumbang. Saya memberi hadiah kok. Iya Bu. Kan saya ngasihnya hadiah. Apa maknanya? Sudah walimah saja. Dibikin sesederhana mungkin, sehikmat mungkin. Semoga dengan sederhana dan khidmat itu berkahnya lebih banyak daripada hingar-bingar mewah-mewah ternyata meninggalkan banyak. Yang kedua, ini masalah saya menyinggung gitu. Karena urusannya hati. Kadang gengsi kan, wah aku koyong ini masa kayak sebentar. Yang kedua Rasulullah mencela. Nomor 2, apa kata Rasulullah SAW? Syarrul ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan. Sebentar, kita harus tahu kenapa. Kata Rasulullah, syarrul ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta pernikahan. Dunia fihal al-dunia hubungan kumoro. Karena di dalam pesta pernikahan rata-rata yang diundang itu sing sugi-sugi, sing duwe-duwe, sing terpandang. Dunal kumoro malah yang butuh makan tidak di. Adil kan? Jenengan itu lagi menyiapkan makan diberikan kepada orang. Kira-kira lebih layak diberikan kepada yang nggak pernah makan atau yang sudah biasa makan? Gimana Bu? Pak? Gimana? Adil kan Islam kan? Boleh, walimah itu boleh, syukuran boleh, nyiapkan makan-makan pesta boleh. Tapi jangan pernah lupa bahwa kadang ketika fokus kita mengundang orang-orang yang kita kenal itu kadang mereka adalah orang yang sejatinya tidak butuh dengan makanan kita, tapi mereka datang menghadiri undangan kita. Betapa lebih berkahnya makanan itu kalau yang diundang adalah orang-orang yang memang membutuhkan. Makanya kalau ada orang yang hajatan walimah misalkan, kemudian berdua siapapun silakan datang, silakan makan, bisa itu luar biasa. Itulah esensi makan-makan. Kenapa? Kalau siapapun silakan datang, mesti yang datang itu adalah, kalau bahasa kata siapapun selain yang diundang itu yang datang orang yang butuh makan. Maka pada hari ini kalau jenengan sedekah makan,
Jadi kan ada program sedekah makanan. Gak usah pedulikan yang datang ngambil makanan itu orang sugih atau orang miskin. Kenapa dia datang butuh makan? Orang yang miskin datang karena dia butuh makanan kita. Orang yang kaya datang karena dia ingin berbagi keberkahan dengan sedekah kita. Saya pribadi, kalau ada nasi sedekah Jumat cukup, saya ambil. Saya selalu kalah sama bocil-bocil. Tahu kenapa? Karena sedekah Jumat itu diberikan oleh orang-orang yang ingin beramal, betul kan? Dia beramal gitu. Sehingga kalau saya ambil itu, saya mau menyampaikan pahala amal dia, dan saya dapat diberikan karena makanan ini dari sedekah itu harta yang terbaik gitu. Saya kalau dikasih saya bawa pulang, saya makan gitu. Beneran. Ini masalah ya itu selalu habis sama bocil-bocil itu. Ambil dulu. Belum Jumatan sudah pulang semua itu nasi gosok nasi Jumat. Enggak, kita belum. Makanya dalam konsep ini mari kita tata hati. Kalau panjenengan ini kan kita konsepnya menata hati. Kalau memang belum siap dengan segala konsekuensi memberi dan diberi, tolong belajar lagi. Mari kita dudukkan lagi. Adab kita kan banyak-banyak ngomong tadi. Secara adab dasar di dalam pendidikan anak itu kan 3. Ada kata-kata dasar dalam pendidikan anak itu ada 3. Yang pertama, maaf. Yang kedua, tolong. Yang ketiga, terima kasih. Maaf karena kita punya potensi melakukan kesalahan. Tolong karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup bersendirian, pasti butuh bantuan orang lain. Betapa santun kalau mau ngapa-ngapa kita tolong. Yang ketiga, terima kasih, supaya dari kecil kita dididik untuk menghargai orang lain, mendamaikan hati. Terima kasih itu mendamaikan hati. Untuk siapa? Untuk dua-duanya. Untuk yang diberi, dia berterima kasih supaya dia sadar bahwa ini adalah pemberian karunia. Dia menjadi asbab Allah memberikan rezeki. Tapi bagi yang memberi, kita ucapkan terima kasih itu menjaga hati, supaya dia hatinya lapang gitu. Wah, dimatur sembunyi, ternyata dia tahu diri begitu. Sudah? Lanjut atau sudah? Stop. Ini hati kita cuma segini. Cuma segini, Pak. Silakan jangan cek di dalam disiplin ilmu pengetahuan. Hati itu nggak akan lebih besar dari kepala tangan kita masing-masing. Tetapi dia menjadi kepala dari seluruh tubuh ini. Kepala dalam tanda kutip, bukan memakai, tapi dia menjadi pemimpin dari seluruh anggota tubuh. Makanya tadi kami sampaikan, kalau hatinya sudah dia kondisikan untuk baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Tapi kalau hatinya dia biarkan rusak, dia biarkan jahat, maka perbuatannya mesti jahat. Jangan heran kalau orang berbuat jahat. Kenapa? Karena setiap harinya dia jahat. Dia hidup di lingkungan yang jahat, dia membiasakan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka jahat lagi. Di sini kita butuh untuk hidup di lingkungan yang baik, untuk menghidupkan hati ya, supaya kita terbiasa untuk hal yang baik, sehingga sekali waktu kita bermaksiat, rasa itu nuraninya ngomong itu, jangan. Tadi kan saya sampaikan di dalam hadis yang sahih, Allah itu punya satu tentara terakhir yang Allah berikan kepada kita untuk menjembatani, menjadi benteng, menjadi pembatas antara kita dengan kemaksiatan. Itu nurani kita. Tetapi dia akan bisa berkata-kata dengan lantang yang didengar oleh telinga kita ketika kita hidupkan dia dengan nutrisi. Sholatnya dijaga, baca Qurannya dijaga. Lah kalau setiap hari kita bermaksiat, berarti orang itu kalau bermaksiat dia akan bertingkat, bukan akan berhenti. Makanya hari ini beliau bila di Indonesia kasus meninggal karena miras oplosan itu banyak. Ya kan? Miras tok itu, saya nggak tahu ya sama benar. Konon ceritanya nih Pak, jangan ngomong terus gue ngerti rasanya. Konon katanya itu nggak enak. Diminum itu bukan terus kayak kita minum sirup gitu, enggak. Itu rasanya panas. Tapi dia tidak akan pernah berhenti situ. Kenapa? Karena akan bertingkat. Dia eksperimen, makanya fatal akibatnya. Sama halnya, kalau kita biasakan hati kita untuk melakukan kebaikan, kita hidupkan terus dengan hal-hal yang baik, kita berusaha untuk menyalakan cahaya iman di dalam hati kita, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan itu. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan itu. Nah,
Bapak dan Ibu rahimahumullah. Lantas bagaimana porsi kita ketika kita sudah beramal? Ini yang ingin kita bahas sedikit ya. Ketika kita sudah beramal, kan kita sudah beramal, insya Allah betul ya. Terus bagaimana memanage hati kita? Apakah kalau sudah beramal sudah selesai? Di sini poin. Para hadirin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Akan tulis akan buka. Kalau nggak ditulis kasihan ini. Iya. Mbak pinjam mic-nya boleh? Pinjam mic-nya boleh? Kalau papanya ada ini kan? Oke. Jangan. Kalau dimajukan sedikit, Pak, yang bawa bapak ikut mau ya? Mungkin yang kalau geser-geser ya nggak adil. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60 dan ayat 61. Saya bedakan. Ayat 60 ini adalah karakter seorang yang beriman yang tadi saya matur bahwa hati kita itu bisa kita tanya, bisa kita jadikan tempat bermusyawarah apakah perbuatan kita baik atau buruk. Itu kalau hati itu biasa kita hidupkan, betul ya? Bapak dan Ibu rahimahumullah, salah satu asas, salah satu salah satu cara supaya kita untuk menimbang perbuatan itu baik atau buruk menurut Rasulullah itu sebelum beramal itu berhenti dulu. Apa namanya? Sebelum beramal berhenti dulu. Kalau setelah berhenti dia bertanya ke dalam hatinya, ini baik atau buruk. Kalau ini baik, maju. Tapi kalau ketika dia berhenti bertanya kepada hatinya, kasih kesempatan dulu. Jangan tergesa-gesa gitu. Kalau dikasih kesempatan kemudian bertanya kepada hatinya, ini baik atau buruk, ternyata secara pertimbangan hati yang bersih, hati yang biasa kita hidupkan tadi mengatakan jangan itu dosa. Ya sudah, ketika kita sudah berhenti berarti tandanya kita harus mundur. Ini poinnya. Ini poinnya. Maka Bapak dan Ibu rahimahumullah, salah satu karakter orang yang beriman adalah orang yang tidak tergesa-gesa. Kenapa? Al-ajalatu minas syaitan wa ta'anni minallah. Rasulullah di dalam salah satu hadis. Tergesa-gesa itu sifatnya setan. Kenapa kalau tergesa-gesa sifatnya setan? Kita itu kalau tergesa-gesa kadang membuat kita tidak peduli, tidak punya tolak ukur ini baik atau buruk karena tergesa-gesa. Bahkan kita itu kalau tergesa-gesa seringkali banyak yang lupa, betul kan? Coba kalau sholatnya tergesa-gesa, sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat? Ini kan setan. Maka tergesa-gesa itu perbuatannya setan. At-ta'anni minallah. At-ta'anni itu perlahan-lahan dipikirkan matang-matang itu dari Allah. Kenapa? Supaya ketika kita mau beramal itu kita berhenti dulu dari. Kalau mau ngapa-ngapain tolong berhenti sesaat. Tanya dulu hatinya baik atau buruk. Kalau baik kerjakan, kalau buruk segera mundur sebelum terlanjur. Nah, hanya saja Bapak dan Ibu rahimahumullah. Kalau ini sudah kita praktekkan, maka kita masuk kepada ayat. Kalau kita sudah beramal, nah di sini manajemen hati. Kalau kita sudah beramal nih, alhamdulillah kita sudah berusaha istiqomah untuk banyak apa. Maka apa mentalitas yang dibangun? Mentalitas yang dibangun adalah surat Al-Mu'minun ayat 60. Apa? Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw, dan orang-orang yang mengerjakan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi orang-orang beriman yang sudah beramal soleh, dia sudah mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan. Tetapi kata kunci yang dimaksud di dalam ayat 60 adalah wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Tetapi setelah beramal dia tidak lupa diri mengatakan yang penting aku wis ngamal. Enggak.
Manajemen hati kita adalah mari terus beramal soleh, mari rakus untuk beramal soleh, mari terus butuh untuk beramal soleh. Tetapi setelah beramal jangan pernah merasa sudah beramal. Kenapa? Sekali titik kita merasa sudah beramal, hancur kita, sombong kita, lupa diri kita. Maka karakternya ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang ketika sudah beramal, sudah mengerjakan amal soleh, wa qulubuhum wajilatun, dengan itu dia masih menyisakan rasa takut. Hatinya itu masih takut, masih khawatir, karena dia tidak tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Orang yang mengerjakan apa yang sudah mereka kerjakan dalam posisi hati mereka masih takut. Apakah kata Imam Al-Hasan Al-Basri mengomentari ayat ini, karakternya adalah mereka menyisakan kekhawatiran di dalam hatinya, apakah amal yang dikerjakan ini sudah cukup menyelamatkan mereka dari azab Allah? Belum. Nah, karena kita tidak tahu, maka mari terus beramal. Orang kalau sudah beramal, ayat 60 ini, kemudian merasa sudah cukup beramal, bahasanya hatinya sudah merasa puas. Lanjut atau tidak amalnya? Lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Bu, ini sawal gitu. Tarawihnya lanjut atau tidak? Kenapa? Kenapa kalau di Syawal kita jujur-jujuran ini semua fitnahnya kena? Kenapa kalau di Syawal grafik amal kita turun? Betul kan? Jujur loh. Kalau yang masih baik alhamdulillah. Kalau kita rata-rata kan menurun, betul ya? Kenapa? Karena seakan-akan kita di Ramadan merasa sudah selesai, sudah benar, sudah diterima. Maka Syawalnya coba kalau kemudian mentalitas ya ini memang berat tapi prosesnya. Mentalitas yang dibangun dalam ayat ini, orang yang sudah mengerjakan amal soleh, kemudian tapi dia menyisakan kekhawatiran, hatinya waqulubu wajilatun, hatinya masih takut. Kenapa takut? Karena kita nggak tahu amal kita sudah diterima atau belum. Urusan kemarin hari ini hari ini. Kemarin hari ini waqulubu wajilatun, kata Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa karakternya harus sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 60. Itu kalau sudah beramal jangan tertipu dengan amalnya. Jangan merasa sudah beramal, jangan merasa sudah jadi orang baik, jangan merasa sudah beramal soleh. Sisakan rasa khawatir, jangan amal kita belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan amal kita belum cukup menyelamatkan dari siksanya Allah. Jangan-jangan amal kita belum sepadan membayar ridhonya Allah. Kenapa? Supaya dengan itu kita masih terus beramal. Ini tadi saya maksud. Kenapa di dalam Islam konsep memberi itu beri saja, tak perlu mengharap dibalas ataupun sekedar ucapan terima kasih, nggak perlu. Kenapa? Kalau kita mengharap itu nanti kita lupa diri. Dia pertama nggak ucapan terima kasih. Kalau nggak dikasih kita kan merasa sudah beramal kan? Terus pakai iramatul putih. Padahal belum tentu yang diberikan kepada dia itu diterima sama Allah. Maka ayat surat Al-Mu'minun ayat 60 ini menjadi mentalitas orang mukmin. Kita harus betul-betul nyalakan asa ini, mengirit hati. Walaupun sudah beramal mati-matian misalnya. Nah, aku tadi kemarin yang tarawih ada ya, tarawih semalam untuk ada ya? Pak, kalau kita ini kan sama, pilih imam yang paling cepat kan? Kulhu kan? Coba sekarang kamu tentu saja kita ini yang di sini yang pilih kulhu. Itu di belahan di sana itu ada mereka yang tarawihnya semalam Temboro itu setiap malam semalam khatam. Kemarin kami alhamdulillah dapat rezeki bisa ke sana malam 27 saya program itu ke sana. Itu memang dimulai dari Isya sampai jam 4 pagi. Itu baru selesai tarawihnya belum witir. Minal jinnati wan nas itu jam 4. Beneran. Kami ikut, tapi nggak sempurna. Kami nggak ada yang sempurna. Saya, Sapumer dan beberapa teman-teman kami nggak ada yang sempurna. Kenapa? Berat memang kami rasakan. Bukan dengkulnya, imannya nggak kuat. Ya bahasanya begitu. Kami memang dalam proses sekuat kami.
kami nggak sempurna, tetapi kami berusaha itu. Punya zina ibadah itu jam 4 pagi. Setelah itu sahur. Setelah sahur baru witir. Setelah witir selesai azan subuh. Sahurnya cuma 10 menit. Beneran? Gimana? Lah sekarang saya gini kan, maaf nanti. Ini saya tidak mengatakan karena saya kesana enggak, tapi coba kita mikir renungan sama-sama. Kita di sini yang mengharap surga, tetapi milih tarawihnya sing kulhu di sana sama-sama mengharap surga. Semalam suntuk. Kalau kita merasa sudah beramal dibandingkan mereka di sana gimana? Makanya ayatnya benar. Jangan merasa sudah beramal. Sehingga dengan itu kita masih terus butuh amal. Kita masih semangat beramal. Maka ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ayo terus beramal. Mari terus beramal Bapak dan Ibu. Tetapi hatinya tolong dididik. Walaupun sudah beramal, jangan merasa sudah, jangan merasa puas, jangan merasa cukup. Kenapa? Belum tentu diterima. Wa qulubuhum wajilatun, hati mereka walaupun sudah beramal itu hatinya bergetar takut karena belum tentu amalannya bisa menyelamatkan dari siksanya Allah. Annahu ila rabbihim rajiun, bahwa kelak pasti dan pasti mereka akan dikembalikan kepada Allah mempertanggungjawabkan perbuatan. Sehingga saya akan korelasikan dulu. Makanya perbuatan kebaikan apapun itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara. Jadi, kalau dia sudah beramal, maka kita korelasikan ayat 60 ini dengan perkataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Seorang tadi, dia mengatakan la yatimul ma'ruf, kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal. Yang pertama saya sering menyampaikan disegerakan. Yang kedua dianggap kecil atau remeh. Yang ketiga menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri, kebaikan kita itu tidak akan sempurna kecuali kita ilmi dengan 3 hal. Yang pertama disegerakan, yang kedua dianggap kecil atau dianggap remeh, yang ketiga disembunyikan, baru kebaikannya akan sempurna. Kenapa? Kalau kita punya niat kebaikan, ini sebelum, yang nomor 1 ini sebelum. Kalau kita punya niat kebaikan, niat toh, dapat pahala atau belum? Sudah. Niat kebaikan itu dapat pahala. Betapa Allah sangat berkasih sayang kepada kita, baru niat itu sudah dapat pahala. Tetapi kalau tidak disegerakan, dia tidak akan sempurna. Kenapa? Baru niat, walaupun dapat pahala. Kalau tidak disegerakan, dicuri sama setan itu niatnya. Dicuri sama setan niat, maksudnya setan akan melalaikan kita dari niat itu tadi, gitu loh. Tapi yang kedua, kalau tidak disegerakan, yo nek jepure. Gak enak kan? Tetapi memang kaedahnya kalau punya niat baik jangan pernah ditunda, segerakan. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan niat baik yang harusnya kita kerjakan itu adalah amalan terakhir yang Allah ilhamkan kepada kita, sehingga Allah akan mewafatkan kita dalam beramal itu. Ada hadisnya. Rasulullah mengatakan Allah jika mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah akan pekerjakan dia dalam beramal. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakan dia oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah akan menetapkan dia untuk mengerjakan satu perbuatan kebaikan atau amal soleh, sehingga Allah mencabut nyawanya dalam posisi mengerjakan kebaikan itu. Kalau kita tunda, dia necibur. Bahasanya kan begitu. Ya kalau masih ada kesempatan, maka kalau sudah niat segera jangan ditunda. Rumahnya emang mulai sedekahin tahun. Ya sampai rumah langsung kerjakan itu dulu, jangan memegang sapu. Sampai rumah megang sapu, lupa sama tetangga, betul ya? Sapunya belum selesai sudah ada cucian piring yang menumpuk kan begitu. Lupa. Kenapa lupa? Karena lupa itu sejatinya kita dilupakan oleh setan.
Ya, saya tidak ingin kita mendapat pahala yang paling sempurna. Maka sebelum beramal rukun pertama disegerakan. Tapi setelah bisa mengerjakan rukunnya ada nomor 2 dan nomor 3. Apa nomor 2? Dianggap kecil, dianggap remeh. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tidak merasa sudah cukup. Anggap kecil, anggap remeh. Kenapa? Karena sejatinya kita tidak tahu amalan kita diterima atau kalau kita merasa sudah beramal, kemudian kita tanamkan dalam hati, wes ngamal, wes nanti disuruh lagi nggak mau itu. Saya sering memberikan gambarannya kan begini, Pak. Kalau panjenengan sebelum kajian ini, panjenengan di rumah sudah sholat duha. Terus kemudian di pengajian ini sebelum dimulai kita kasih kesempatan Bapak Ibu, monggo yang belum sholat duha kami persilakan sholat duha. Kalau jenengan merasa sudah sholat duha, mesti bisa sholat. Iya kan? Mesti sudah duduk rapi. Tapi kalau kita merasanya di rumah walaupun sudah sholat, kita karena belum tahu itu diterima, kita anggap kecil, maka ketika ada kesempatan, yuk kita beramal lagi, betul kan? Supaya kita tidak lupa diri. Yang nomor 3, disembunyikan. Kenapa? Karena amalan yang nampak itu lebih rentan diserang penyakit riya. Kalau amalannya nampak itu PR-nya 2. Jaga hati kita kepada Allah, juga jaga hati kita kepada sesama manusia. Kalau sembunyi-sembunyi kan hanya kita sama Allah. Nah orang khusyuk juga dikhusyuk-khusyukin. Coba kalau di hadapan manusia bisa nggak? Angel. Wah, bisa nih burung. Bisa. Mantunya di sebelah, mantunya memen. Contoh. Lebih sulit karena PR-nya double-double. Makanya rukun kebaikan yang sempurna itu tidak disembunyikan, supaya hanya antara dia dengan Allah, pure murni antara dia dengan Allah. Maka semoga 3 hal ini bisa mengikat kebaikan yang kita kerjakan. Oke? Setelah kita merasa sudah berbuat, tapi jangan merasa berbuat itu karena ini, baru diiringi. Kalau orang itu sudah mempraktekkan surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan kebaikan, apa-apa yang sudah mereka kerjakan, wa qulubuhum wajilatun, dalam posisi hati mereka masih ada rasa takut atau khawatir, amalan itu belum cukup untuk menyelamatkan dari siksanya Allah, annahum ila rabbihim raji'un, mereka sadar kalau mereka akan dikembalikan kepada Allah. Buahnya, kalau itu sudah dipraktekkan, mentalitasnya atau hatinya sudah terkondisikan, maka akan masuk kepada ayat yang ke-61. Apa 61? Ulaika yusari'una fil khairat, bersegera melakukan ya buahnya di sini. Kalau ayat 60-nya sudah dilaksanakan, maka buahnya akan bisa dia panen apa? Dia akan selalu bersegera mengerjakan kebaikan, tidak peduli. Kayak tadi loh, kalau dia memberi, dia tidak merasa sudah memberi sehingga diucapi terima kasih atau dibalas, itu urusan orang lain. Tugas dia adalah terus memberi. Yusari'una bil khairat, maknanya dia memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Karena dia hatinya sudah lapang, urusannya hanya antara dia dengan Allah saja. Sudah, dengan sesama makhluk dibikin sangat sederhana. Nek dia matur suwun, alhamdulillah, orang matur suwun, urusannya dia dengan Allah. Bahkan kata Rasulullah tadi, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau berterima kasih kepada sesama manusia. Yusari'una ulaika yusari'una bil khair. Mereka adalah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka memang sudah mengerjakan. Tapi masih terus bermasalah. Inilah perubahan dan apa dari Ibrahim rahimahullah. Bagaimana sih kita memanage hati kita tentang amal soleh? Memang tidak ringan, memang tidak sederhana. Tetapi kita berharap Allah itu yang dilihat itu bukan hasil akhir, tapi yang dilihat adalah proses usaha. Betapa Rasulullah dengan adil mengatakan sabaqa dinarun alfu dinarin. 1 dinar itu pahalanya melampaui yang 1000 dinar. Kira-kira 1 sama 1000 banyakkan mana? 1 yang 1000 banyakkan mana? Banyakkan 1000 kan? Inilah poinnya. Tapi Rasulullah mengatakan yang 1 itu melampaui yang 1000. Kok bisa? Iya. Ada orang yang setiap hari dia bekerja, hasilnya hanya 2 dinar.
Dari 2 dinar itu, yang 1 dinar dia sedekahkan, berarti kan 50%. Yang 1 dinar itu dia bagi 3. Dia jadikan yang 1 dinar yang lebih dibagi 2. Yang setengah untuk modal, yang setengah untuk nafkah keluarga. Setiap hari begitu. Tetapi prosentasenya walaupun hanya 1 dinar, prosentasenya 50%. Tetapi yang 1000 dinar ini penghasilannya sehari jutaan dinar. Walaupun jumlahnya 1000, tetapi prosentasenya kecil. Makanya kalau lihat itu adalah upaya totalitas. Walaupun jumlahnya cuma 1 dinar, maka pangapunten kepada itu. Hati kita ini kan seringkali mengajak kepada kita untuk hal-hal yang mudah-mudah, betul kan? Yang menyenangkan. Kalau diajak kepada yang sedih-sedih, yang pahit-pahit, yang berat-berat, yang ibadah-ibadah itu seringkali berat kan? Betul kan? Apalagi mengeluarkan infak, betul kan? Maka semoga ini bisa menjadi peringatan untuk kita semuanya, bahwa yang kita harapkan itu bukan nilai-nilai dunia, tidak. Betapa kita layak untuk mengorbankan harta kita untuk membeli tiket surga, itu layak. Padahal tidak akan pernah bisa membeli tiketnya. Kita dengan ibadah kita, dengan sedekah kita, dengan apapun yang kita kerjakan, sejatinya kita tidak membayar tiket surga. Karena tidak akan mungkin. Bagaimana kita mengatakan amal kita akan membayar tiket surga? Kalau Rasulullah sudah dijamin surga aja, sholat masih sampai kakinya bengkak. Lah kita, sholatnya sejam saja sudah, imamnya di blacklist, ya kan? Kita nggak membayar tiket surga, tetapi ibadah kita itu untuk membayar kasih sayangnya Allah. Semoga dengan ibadah kita itu Allah perhatian sama kita, Allah sayang sama kita. Allah kan maha berterima kasih, betul kan? Ya, ya karena itulah kita beribadah. Kalau disuruh untuk mengganti surga dengan ibadah belum seberapa ibadahnya. Tapi kita berhajat untuk terus beribadah supaya kita disayang. Kalau Allah sayang, kira-kira masuk surga atau baru terang? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah yang bisa kita syukuri untuk kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga menjadi peringatan untuk kami pribadi dan panjenengan semua. Mari kita damaikan hati Bapak Ibu, tak usah sibuk ngurusi orang lain di saat hati kita sendiri masih dirugikan. Maka damaikan hati kita, anggap saja kita sedang berproses untuk beribadah lebih baik. Allah Ta'ala alam bishawab. Sebelum bisa tutup, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Tidak ada, alhamdulillah. Ada betul? Monggo Bu. Maka. Oleh teman-teman wanita kan banyak tadi. Salah satunya yang sudah ternyata wanita perkenaan. Tadi kan kalau mau mengundang itu semua wanita. Mungkin kalau saya pengennya ya semua saya, tapi saya kan harus diumumkan sebanyak orang. Saya banyak orang itu temannya banyak sekali. Kalau diumumkan cuma tetangga saja, teman kerja, teman ini, itu enggak nyambung semuanya. Lalu jalan keluarnya bagaimana kira-kira yang terbaik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan ini akan terjawab dengan banyak sudut pandang, tetapi izinkan kami menyampaikan satu poin, bahwa sebenarnya kita itu tidak diberi beban melampaui batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lantas bagaimana kalau memang relasi kita banyak? Maka untuk urusan walimahnya pilih aja yang prioritas. Pilih aja yang prioritas. Tetapi pengumumannya, menyampaikan pernikahannya sampaikan ke semua pihak. Sampaikan. Ya setelah menikah.
Ya nggak apa-apa datang. Baik, kalau urusan sebelum atau setelah monggo itu seni berkomunikasi. Saya tidak mengatakan harus setelah atau sebelum, itu seni berkomunikasi. Tetapi maksud saya adalah kalau kemampuan kita dalam berwalimah itu memang terbatas, ya dibikin skala prioritas Bu, supaya tidak terbebani, supaya tidak menjadi tren di kemudian hari. Terus kalau menjadikan tadi mengatakan bagaimana dengan relasi-relasi kita yang banyak, teman kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Saya yakin kalau mereka adalah saudara yang baik, mereka akan paham dengan kondisi kita. Mohon maaf, kami menyampaikan kabar gembira. Pernikahan putra dan putri ini terlaksana pada hari ini. Mohon doa dan restunya, dan mohon maaf tidak bisa mengundang hadir karena keterbatasan situasi dan kondisi. Saya yakin itu sudah paham. Kalau pertemanannya tulus, tidak akan ada masalah. Bahkan kalau mereka tidak harus diundang di mana makan, mereka akan datang membawa dia, ya kan? Karena nilai pertemanan. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kalau nggak diundang nanti menyakiti. Sampaikan, umumkannya nggak apa-apa. Tapi yang diundang datang itu terbatas karena kemampuan kita terbatas. Beda loh konteksnya, mengumumkan dan mengundang itu beda. Itu dua hal. Belum tentu kita diberi pengumuman itu disuruh datang, belum tentu. Kan kaidahnya kalau nggak diundang jangan. Kalau nggak diajak bicara jangan. Maka pengambilan Bu, niku akan bisa ketika pola komunikasinya baik. Dan saya yakin orang-orang itu pengambilan kadang hari ini jujur Bapak Hendro. Kalau dengan sehari dapat tolong 3 kali itu bersyukur atau sedih? Jujur, sedih atau bersyukur? Iya. Tetapi itu akan bilang kalau memang kita merasa saling atau terikat satu sama lain, rasa itu akan bilang nggak akan dengan merasa sedih pusing. Walaupun dari 5, kalau 5-5-nya ketemu orang yang paling dengan kasih. Tapi yang berat adalah orang yang kadang hanya hubungannya sekedar selo, itu berat kadang. Wah limon, aduh pegangan. Jadi pengumumannya boleh diumumkan ke semuanya, tetapi untuk yang diundang hadir boleh dengan pola dan dengan atur dengan tata aturannya terbatas. Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sumbangan Ustaz. Kalau akikah itu menerima sumbangan hukumnya apa? Apa itu wajib atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak berat. Selama kita tidak meminta ada masalah. Sederhana. Jadi kalau jenengan bertanya kalau akikah hukum terima sumbangan bagaimana? Kalau jenengan nggak minta itu nggak ada masalah. Kan yang dicela sama Allah dan Rasulnya adalah orang yang minta-minta padahal saya jenengan mengundang hadir untuk makan-makan akikah. Kemudian mereka membawa hadiah, ya terima saja hadiah. Yang penting jenengan tidak diharapkan datang membawa. Dari kota Ustaz kita datang. Ya iya. Kita misalkan dalam konteks akikah kita dikirimi kotaannya, kotaan nasi akikahnya. Kemudian karena kita mau berterima kasih kita datang bawain hadiah. Ya nggak apa-apa hadiah. Selama kita nggak minta apa akikah, ayo ini. Maksudnya saya tadi kan contohnya manage hati kita. Kan kita syukuran. Kita paling makan itu kita syukuran berbagi makan. Yaitu kita. Perkara dia datang membawa sesuatu, aku bilang enggak, ya enggak apa-apa. Makanya kayak beliau tadi, kami mampunya misalkan 100 porsi, ya udah yang beliau 100 saja. Karena kalau 100 itu dengan undang dan dengan mampu, jadi nggak akan berharap mereka datang bawa sesuatu. Toh kalau dikasih, alhamdulillah. Seringkali Bapak dan Ibu saya yang seringkali yang kita harapkan itu akan datangnya lebih sedikit daripada yang kita tidak harapkan. Biasanya lebih. Kalau kita mengharap itu malah gak ada. Kalau nggak bisa, artinya sudah lolos-lolosan alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau sudah lolos-lolosan mentalitasnya dapat sedikit disyukuri, dapat banyak
tambah syukurnya. Begitu sembah Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau itu sebaiknya nggak usah menyediakan kotak ya. Kenapa? Menyediakan kotak itu tidak usah ya. Sebaiknya itu monggo pendapat gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sulit jawab. Mungkin jawab. Coba memojokkan. Tidak, saya tidak merasa terpojokkan. Tetapi pertanyaannya menyediakan atau tidak, kita nggak usah bahas. Kan tadi sudah kita sampaikan banyak lebar, itu sudah nggak perlu dibahas. Bisa dipahami? Kenapa nggak perlu dibahas? Jadi kan sudah ngaji dari tadi jam 9:30 ngapain? Ya kan? Apa maknanya? Kalau itu sudah satu kemampuan kita nggak akan pernah berharap dengan hal kayak gitu. Tetapi mereka datang mungkin karena menghargai pertemanan dengan kita, menghargai persaudaraannya. Toh kan bentuknya juga macam-macam. Ada orang yang akan menyewu. Dia mungkin nggak nyumbang secara nominal, nggak amplop. Tetapi dia dari awal kita mau hajatan, dia datang bantu dengan tenaga bahwa itu lebih dari itu. Kadang itu nggak kelihatan. Maka betapa adil kita kalau sekemampuan itu tadi, dan kita apresiasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang ini dalam bentuk syukuran, sehingga tidak ada beban. Aku mampunya 100 porsi, sudah selesai. Dia bawa alhamdulillah, nggak bawa apa-apa. Saya, Pak tadi terakhir saya cerita, saya terhenyak satu perkara. Ketika kami menikah. Saya menikah, akad nikah saya dengan walimah saya jeda 1 tahun. Akad nikah saya dengan walimah kami itu jeda 1 tahun. Betul. Memang 1 tahun terjeda karena bapak mertua itu bilang walimah ini urusannya bapak, oke. Kemudian ditentukan walimahnya, oke. Saya nggak pernah pakai jas. Saya sampai nggak pernah pakai jas. Waktu itu bapak bilang nganggo jas ya, oke kita pakai jas. Setelah saya pakai, ya selesai, saya laundry. Jas itu pada akhirnya Mbak ini dipakai hampir 4 orang. Iya, dipinjam. Saya senang dapat pahala. Tapi yang paling membuat saya terhenyak itu ketika yang pinjam pertama kali telepon saya. Mas, lagi jasnya amplopnya. Lupa saya. Bukan saya nggak butuh, tapi memang saya lupa gitu. Ternyata ada amplop di jas saya yang ketika setelah laundrynya baik masih di situ. Jadi ketika dia pakai untuk mau akad nikah hijab gitu kan ada amplopnya. Kipiye Mas, aku mau piye iki? Sayang banget. Tak tarik kok sing nemu deh. Dia menikah tuh enggak tahu sana saja masyaallah. Dan amplop ada sudah. Maksudnya begini. Sudah Bapak dan Ibu, rezeki itu sudah Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan untuk kita enggak akan salah. Panjenengan enggak masang kotak saja. Kalau memang jatah itu mungkin transferannya lebih dari yang didengar. Betapa zongnya kita masang kotak gede di depan yang datang nggak bawa. Sudah. Mari kita pahami, mari kita lapangkan hati, damaikan perasaan. Bahwa rezeki Allah tidak salah. Kita ini syukuran, mensyukuri nikmat Allah. Tanda kutip menikahkah, atau khitankah, atau safarkah, atau rumah barukah, itu kan paling syukuran kita juga. Perkara mereka yang datang bawa hadiah atau tidak bawa hadiah, kan yang lebih penting dari mereka yang datang itu bukan uangnya, bukan kadonya. Betul Pak? Betul ya Bu? Adalah makanya di sini doa itu lebih dari sekedar materi. Maka sudah, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lapangkan hati. Semoga kita semua adalah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada beliau yang membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas ilmu hari ini. Semoga kita dimudahkan untuk melapangkan hati dan mendamaikan hati. Marilah Bapak Ibu semua kita tutup majelis ini dengan bacaan Al-Fatihah dan hamdalah.
Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil tidak akan berbun selamat bertemu lagi di minggu depan dengan tema pengajian yang berbeda insyaallah. Mohon ibu atas hadirannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan kajiannya berat banget deh. Kita tuh Pelan-pelan aja Bu. Saya kemarin juga minta ke sini juga, tapi ini harusnya jam 7. Saya usah bilang dia anggota kita itu, saya kan bilang jam 7. Ngomong menyakin, jadi itu kalau macam biasa aja lah itu tetap nggak bisa. Dia nggak pada bisa jam 7. Terus kemarin ketemu sama Pak Ida itu kan bisa dia tahu buat karir. jam 7 saya ngajar ya, jam Rabu Kamis saya kalau jam 7 ngajar. Tapi kalau Selasa, kalau saya satu kantor saya malah ada rutinan jam 8.30. Oh gitu. Udah rutinan. Tapi sama Ida kemarin semua nggak bisa. Beliau yang bilang nggak bisa kalau Malah jam 7 kalau Selasa. mereka nggak bisa. Selasa malah. Karena kalau Rabu Kamis saya ikut topping aja. Ini tadi ngajar baru. Bersama. Saya udah usahakan dia bisa. Saya biar aja lah kerja ngaji aja terus lagi. Tapi yang hari Sabtu yang satu Ustaz hadir, nggak mau ada musik gitu. Ya tetap terganggu. Yang aja. Jam 7 saat dulu. Iya, saat itu juga. Alhamdulillah masuknya dibantu. Dipercati terus, dadah terus. Program Jimnya tadi saya Ya insyaallah. Sama yang Kamis malam sama Ahad malam. Kita bersama. Nambah lagi. Alhamdulillah, pakai kemudahan. Monggo. Ustaz, ada teman Ustaz yang saya ilmu kemarin itu. Aduh. Ya, Bu, aku ini ayat ya, memang gue bisa bilang aku enggak boleh Iya. Kalau saya bisa bantu saya. Ya, Pelan-pelan. Dikirim aja. Ibu yang butuh yang mana? Yang kemarin itu. Yang mana? Kita bahas belum berjalan. Yang mana yang itu? Yang ini. Oke. Ya, nanti saya tuliskan pelan-pelan, saya tuliskan. Ya. Kalau saya memang dari besarnya aja. Dia karena saya pernah juga itu yang satu Nanti pelan-pelan bisa kalau ada longgar nanti saya tuliskan Arabnya, hakimnya. Modelnya gini kan. Ya, nanti coba saya ini kan, saya Arabnya
Mana Masjid Nurul Huda? Huda ya, tapi rumah Tumbuh Indah itu tadi. Oh, mau kemana ini? Iya. Orang mana ini? Iya. Terus ini udah benar bu? Udah. Ini Oh, nggak bisa. Terus sebentar. Oh, ini sudah benar. Kebalik sebentar. Ini udah bu? Bokar ya? ya buka ya. Sebentar. Ini mau kasih jemput. Iya. Ini benar. Ini kok dua ya bu? Satunya saya. Kadang tadi anakku ono acara sekolah kan belum. Oh, berarti ini Nah, ini. Ya. Ini dari Masjid Nurul Huda ke Iya. Forum Flamboyan ya. Iya. Jadi benar, cek dulu benar. Benar ini ya bu? Hmm. Forum Flamboyan Luluan Iya. Colomadu. Udah. Ya. Ini udah. Keluar ya. Tapi dia keluar tadi udah diokein. Udah diokein tadi. Ini pakai online atau pakai GoPay. tunai atau GoPay? GoPay-nya. Oh, soalnya GoPay-nya belum nggak cukup bu. Apa tunai aja? Tunai aja. Minta bilang tunai aja. Pokoknya aku Dari aku. Ya. WA Sebentar. aku. Ini caranya. Rupanya. GoPay. Tunai aja ya bu? Iya, tunai. Tunai. Nah ini Oh, bisa. jalannya. Coba tunai ya bu ya. Hmm. Bismillah. Oh iya. Baru keluar ya. Tunai. Nah, tadi 25.500 ya. Ya ini. Ya, caranya tadi GoPay-nya nggak cukup. Nggak Nggih. cukup. Ya. Dia kalau nggak cukup nggak jalan. Iya. Oh ya, ini 2 menit lagi. Sampai mana ini? Ngerti Ustaz Marmita mungkin biasa nek urung dewe apa. Berarti dah ini udah ditunggu aja ini. Nggih, matur Iya. Iya betul ya. Itu ya. Udah jemputnya di sini. Oh ya betul. Nah, tinggal 2 jam bu. Tinggal 2 menit lagi. Terima kasih.